Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Katon Rahmudi dengan NPM 2117021053. Saya di sini akan presentasi dari buku Evolusi Mark Wheatley edisi ketiga dengan bab Coevolution. Coevolusi terjadi ketika dua atau lebih spesies saling mempengaruhi evolusi masing-masing. Ini sering diminta untuk menjelaskan koadaptasi antar spesies, dan kita mulai dengan mempertimbangkan apakah koadaptasi memberikan bukti koevolusi. Koevolusi secara tegas membutuhkan pengaruh timbal balik antara spesies, tetapi ada fenomena terkait yang disebut urutan evolusi, di mana perubahan dalam satu spesies mempengaruhi yang lain, tetapi tidak sebaliknya. Lalu berikutnya ada koevolusi dapat menimbulkan koadaptasi antar spesies. Dengan contoh, semut Formicea fusca memakan ulat Lycaenid, kupu-kupu Glaucopsis ligdamus. Semut memakan ulat dengan meminum melon dari organ khusus, organ pembatang baru. Satu-satunya tujuan tampaknya untuk menyediakan makanan bagi semut. Alasan mengapa ulat memberi makan semut memiliki menjadi subjek dari beberapa hipotesis. Lalu berikutnya ada koevolusi serangga tanaman. Koevolusi antara serangga dan tanaman mungkin telah mendorong diverifikasi kedua taksa tersebut. Dua taksa mungkin menunjukkan filogeni bayangan cermin, tetapi koevolusi hanyalah salah satu dari beberapa penjelasan untuk pola ini. Cotylogenless tidak ditentukan ketika serangga Phytogaph mengalami pergeseran inang untuk mengeksploitasi tanaman yang secara filogenetik tidak terkait tetapi secara kimiawi mirip. Koevolusi antara tanaman dan serangga dapat menjelaskan grand pola diverifikasi pada kedua taksa tersebut. Lalu berikutnya ada hubungan koevolusi seringkali akan menyebar. Contoh koevolusi yang paling jelas berasal dari pasangan spesies yang berpasangan secara ekologis. Dalam praktiknya, setiap spesies akan mengalami dan mengerahkan tekanan selektif pada banyak spesies lainnya. Evolusi suatu spesies akan menjadi respons agregat terhadap semua mutualisnya dan pesaing. Dan setiap perubahan evolusioner mungkin tidak mudah dijelaskan dalam kaitannya dengan salah satu pesaing. Proses ini disebut koevolusi difus. Ini tidak diragukan lagi beroperasi di alam. Memang, itu mungkin kekuatan utama yang membentuk evolusi komunitas spesies, tetapi sulit untuk dipelajari, dan karena itu kepentingannya kontroversial. Lalu berikutnya ada koevolusi parasit dan inang. Koevolusi selangkah demi selangkah sangat mungkin terjadi antara parasit dan inangnya. Mereka dapat memiliki hubungan yang spesifik dan dekat, dan mudah untuk membayangkan bagaimana perubahan parasit yang meningkatkan kemampuannya untuk menembus inangnya. Akan terjadi timbal balik. Pilihan untuk perubahan di host, jika kisaran varian genetik pada parasit dan inangnya terbatas, koevolusi dapat bersifat siklik. Tetapi, jika mutan-mutan baru terus muncul, parasit dan inang dapat mengalami perubahan-perubahan yang tidak berkesudahan, yang mungkin terarah atau tidak sesuai dengan jenis mutasi yang muncul. Yang terakhir ada ringkasan dari koevolusi. Yang pertama, koevolusi terjadi ketika dua atau lebih garis keturunan saling mempengaruhi evolusi satu sama lain. Yang kedua, serangga dan tumbuhan berbunga telah mempengaruhi evolusi satu sama lain. Adaptasi yang berkaitan dengan pitopagi, hewan pemakan tumbuhan, dan penyerbukan memberikan contohnya. Yang ketiga, taksa serangga dan tumbuhan berbunga yang berinteraksi satu sama lain dapat memberikan kofilogeni atau filogeni bayangan cermin. Penyimpangan dari kofilogenis dapat disebabkan oleh pergeseran inang. Misalnya, suatu spesies serangga dapat mengklonisasi spesies tumbuhan baru yang secara kimiawi tetapi tidak secara filogenetis, mirip dengan spesies tumbuhan yang ditinggalinya saat ini. Yang keempat, serangga dan tumbuhan berbunga mungkin saling mempromosikan diverifikasi. Yang terakhir, yang kelima, tingkat virulensi parasit dapat menurun atau meningkat secara evolusioner. Hal ini dapat dipahami dari segi hubungan parasit inang. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah pemilihan kerabat dan cara penularan parasit antar inang. Mungkin sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.